Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Libra untuk asmara dan kesehatan. Dan seperti biasa, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100% ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Sebelumnya saya minta maaf karena di minggu lalu saya tidak upload untuk bacaan asmara, baik asmara maupun karir ya, karena ada kendala pekerjaan dan juga masalah kesehatan yang ya berat nih kalau misalnya ngedrop gitu. Jadi nggak enak nanti bacaannya, nggak ini ya, nggak bagus gitu ya. Oke. Dan terima kasih juga buat teman-teman Libra yang kembali lagi untuk menonton video Amlexi ya. Energi untuk bacaan ini juga bisa vice versa ya, kebalik. Bila energinya tidak cocok dengan kamu, bisa jadi ini milik seseorang yang dealing sama kamu, pasangan kamu, mantan, ataupun seseorang yang dekat dengan kamu. Oke, ada Five of Wands, Ace of Cups, Nine of Pentacles, The Fool, The Chariot, Ace of Swords, The High Priestess, dan di bottom of the deck kamu ada Page of Cups, The Lovers. Wow. Ada nih beberapa di antara kamu sepertinya lagi jatuh cinta di sini. Lagi berbunga-bungaan, lagi bahagia di minggu ini ya. Ya, ada The Chariot, ada Ace of Swords. Wow, kamu lagi stalkingin seseorang, dia bisa jadi di sini ya, bisa jadi kamu yang di stalkingin seseorang. Saya ngelihat Ace of Swords di sini juga merupakan ide yang wonderful atau pemikiran ya, cara kamu di dalam berpikir itu baru dan itu wonderful gitu ya, menyenangkan, menakjubkan ya. Kamu sepertinya menemukan suasana hati kamu yang lebih baik lagi, pikiran yang lebih jernih lagi ya. Untuk beberapa di antara kamu yang tadinya jomblo, dealing dengan masa lalu atau hal-hal yang membuat kamu frustasi di minggu ini, ada semacam sesuatu yang membukakan hati dan pikiran kamu nih. Jadi kamu ngerasa senang, fresh gitu ya. Dan ada semacam, bisa jadi ini karena ada semacam spiritual awakening gitu ya, kebangunan rohani, kebangkitan ini nih, kemampuan kamu di dalam memaafkan seseorang yang berusaha untuk mengacaukan pikiran kamu. Kamu nggak mau ambil pusing gitu ya. Bisa jadi seseorang yang mengacaukan pikiran kamu di sini adalah teman kamu ataupun seseorang yang dekat sama kamu. Ya bisa jadi ini adalah pasangan kamu sendiri untuk kamu yang berpasangan gitu ya. Tapi kamu nggak mau sepertinya larut di dalam itu. Kamu ya dealing dengan permakluman ya, memaafkan gitu ya. Kamu bisa memaafkan seseorang di sini yang konflik dengan kamu. Ada Nine of Pentacles ya, ada kemakmuran, ada kebahagiaan, ada money income ya. Kalau misalnya ada keberuntungan, itu akan otomatis menstimulasi kebahagiaan di dalam asmara gitu ya. Ketika ada keberuntungan, kamu bahagia, terus kebahagiaan itu akan kamu share dengan pasangan kamu ya. Yang tadinya berantem bisa jadi baikan gitu. Ya, saya ngelihat ada beberapa nih di antara kamu dealing dengan seseorang yang baru ya, polos nih. Itu bisa jadi ini adalah kamu sendiri gitu, belum pernah pacaran sebelumnya ya, belum pernah ngejalani hubungan yang serius sebelumnya gitu ya. Ya, ini saya ngelihat lebih seseorang yang dealing sama kamu ya. Ya, ini orang baru gitu ya, sering berantem nih sama kamu gitu ya. Kalaupun ini bukan seseorang yang baru, ini pasangan kamu ya, bisa jadi ini pasangan kamu ya, udah yang untuk kamu yang udah pacaran ya. Ini adalah seseorang yang polos, dia
kurang berpengalaman di dalam pacaran ya. Bisa jadi dia jadi cemburuan sama kamu gitu ya. Kurang paham bagaimana menjaga perasaan pasangan atau bagaimana seharusnya bersikap supaya kamu itu senang, kamu bahagia gitu. Tapi ada beberapa di antara kamu yang ngerasa senang bahagia aja bersama dengan si dia, justru kepolosan dia ya. Ini membuat kamu malah seneng gitu ya. Kamu bisa memaklumi itu gitu. Ya, ada Page of Cups. Ya, ada sepertinya beberapa di antara kamu dealing dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces ya. Ini adalah seseorang yang gentle, sangat terbuka dengan perasaannya. Seseorang yang hangat, ya, pemalu, penuh impian, sensitif, kreatif ya, tapi ada sedikit naifnya gitu ya. Ini bisa jadi saya ngelihat beberapa di antara kamu, bisa jadi ini adalah pertanda bahwa kamu sedang jatuh cinta nih gitu ya. Kamu sedang menyukai seseorang yang baru di sini, atau bisa jadi kamu semakin mencintai pasangan kamu ya, walaupun sering berantem gitu ya. Ini juga bisa menandakan seseorang yang sering sekali nih mengobok-obok situasi emosional kamu ya. Komunikasi antara kamu dengan pasangan kamu di sini sangat penting ya. Ini bisa jadi seseorang yang udah deket sebelum-sebelumnya dengan kamu gitu ya, tapi perasaan kamu itu baru terasa sekarang sama dia gitu ya. Ada beberapa di antara kamu kemungkinan akan memperoleh hadiah atau akan mendapatkan semacam kabar ya, pesan. Kamu akan mendapat kabar pesan dari seseorang yang baru di sini ya. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartunya. Untuk Libra ya, Libra. Saya ngelihat kamu di sini adalah sosok yang terlihat elegan, artistik, sociable ya, pandai di dalam bersosialisasi, berteman ya, senang berbagi kebahagiaan ya, senang sharing, karena kamu percaya di sini ketika aku berbagi kebahagiaan, keceriaan, berbagi rezeki dengan orang ya, atau share beberapa informasi dengan orang, maka orang juga akan menyenangi aku ya. Dan itu yang membuat kamu populer, dikenal oleh orang, diingat oleh orang gitu ya. Wow, bagus banget deh. Yep, saya ambil 2 di sini ya, sesuai dengan intuisi saya yang memandu. Saya mau ngambil 2 kartu di sini. Ada Knight of Wands untuk the bottom of the deck, kamu kartu kecilnya, dan Nine of Pentacles. Wow, Nine of Pentacles. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, kamu adalah sosok yang atraktif di sini, menarik perhatian, memiliki daya magnetik. Ada Knight of Wands. Beberapa di antara kamu bisa jadi dealing juga dengan energi Sagittarius, Aries, Leo ya. Bisa jadi bukan kamu yang sosok atraktif atau populer tadi, tapi energi Sagittarius, Aries, Leo yang deket sama kamu ya. Ya, yang membuat hati kamu berbunga-bunga di sini, ngerasa damai, tenang, tentram. Ada semacam impian kamu, harapan kamu terwujud di sini ya. Gitu. Walaupun sebelumnya kamu udah khawatir nih ya. Khawatir banget gimana nih ya, aku bakalan baikan sama dia nanti apa enggak ya gitu. Saya ngeliat beberapa di antara kamu ada yang berantem tadinya gitu, udah antara berakhir sama enggak nih gitu. Gimana ya ini, masih bisa dipertahankan enggak ya gitu. Dan pada akhirnya saya ngelihat ya, kalau kamu cukup sabar atau dia cukup sabar, ada usaha-usaha yang dilakukan di sini ya untuk memperbaiki hubungan ini. Walaupun ada tadinya berantem, ini bakal baikan lagi gitu. Ada kebesaran hati untuk memaafkan satu sama lain. Ada the High Priestess nih, dan juga the Lovers, menunjukkan bahwa kamu dengan pasangan di sini adalah soulmate. Jadi kamu yang berantem sebelumnya, terus di minggu ini kamu baikan gitu ya. Kamu ketahuilah kamu dengan pasangan kamu adalah soulmates ya.
Dan beberapa di antara kamu, untuk kamu yang jomblo ya, kamu udah pernah kehilangan seseorang nih ya, ditinggal mati ada, ya ditinggalin gitu aja ada, diputusin ada gitu ya. Dan ya harapan-harapan kamu adalah kamu pengen bisa lepas dari energi lama ini. Dan saya ngelihat ya kamu akan siap nih memulai kehidupan yang baru ya. Ya karena faktor ini nih, energi magnetit yang kamu miliki tadi ya. Senang di dalam bergaul, bersosialisasi dengan orang ya. Juga kamu lebih fokus di sini bekerja, menjalani hari-hari kamu, lebih memanfaatkan waktu, lebih berusaha menjadi sosok yang lebih produktif gitu ya, lebih giat dalam pekerjaan. Ketika kamu fokus ini terhadap hal-hal yang positif tadi, kamu akan terlepas dari energi lama ini, dan kamu akan siap memulai kehidupan yang lebih baik ke depan nih gitu. Ya, tapi saya nggak menjamin ya bakalan bisa dia 100% konstan seterusnya. Ya kadang kita gitu ya, kita memiliki suasana hati ketika kita ada motivasi nih, ada inspirasi yang mempengaruhi pikiran kita gitu, semangat gitu ya, senang banget. Oke, aku akan memulai kehidupanku yang baru, aku akan rutin bekerja, aku akan fokus bekerja gitu ya, aku akan melupakan orang lama, aku akan membangun kehidupanku yang lebih baik lagi gitu ya. Tapi ada kalanya itu sewaktu-waktu kita bisa get stumble gitu. Ada misalnya ketika kita udah ngejalani misalnya beberapa hari udah menyenangkan gitu, tapi seketika ada masalah gitu ya, dan itu adalah ujian. Ketahuilah itu adalah ujian atau cobaan ya. Di sana kamu akan diuji konsistensi kamu, apakah kamu akan bangkit lagi gitu ya, atau kamu akan ketarik lagi ke belakang gitu ya. Nah, itu hal yang lumrah, itu akan terjadi terus di kehidupan kita. Nah, kalau kamu tidak memiliki self awareness tadi ya, tidak memiliki kesadaran diri di sana untuk bangkit, kamu larut jadi ketarik lagi ke belakang ke energi negatif tadi ya. Ya, itulah yang disebut dengan karmic cycle. Berulang-ulang lagi dia terus gitu. Jadi up and down, emosi kamu pun jadi up and down, teringat-ingat lagi dengan yang lama, atau energi negatif lagi itu muncul lagi gitu ya. Jadi ujung-ujungnya ke depannya masalah yang kamu hadapi juga ya patternnya sama gitu, berulang-ulang terus. Oke? Intinya di minggu ini saya ngelihat ada suasana hati yang membuat kamu merasa damai, karena beberapa di antara kamu nih ada yang dealing dengan seseorang yang baru ya. Juga kamu menemukan bahwa pasangan kamu ya walaupun sering berantem, ternyata dia adalah sosok yang cukup sabar gitu ya. Dia bisa memahami kamu. Dia sabar nih, dia bisa memahami kamu, bisa memaafkan kesalahan-kesalahan kamu, sikap-sikap egois ya. Ada sikap-sikap egois ya, bisa dia ini ya bertahan di sini, sabar dia ya, karena dia pengen hubungan kamu dengan dia ini ya jangan berakhir gitu aja. Ya, ada beberapa di antara kamu ya konflik ini muncul karena apa? Pasangan kamu ngerasa bahwa kamu menyembunyikan sesuatu. Atau bisa jadi kebalik, kamu yang menyembunyikan sesuatu, makanya muncul di sini konflik ya. Semacam ada pesan intuisi, semacam ada nih gerakan dari dalam gitu ya. Kalau kita ini ya punya pasangan, kita itu bersih, kita jujur, honest gitu, nggak ada cheating di belakang gitu ya. Tapi kita nggak merasakan ada perasaan-perasaan nggak enak nih mengenai pasangan kita, itu adalah intuisi, itu adalah pesan itu dari alam bawah sadar kita mengenai bahwa pasangan kita itu curang nih di belakang gitu ya. Nah, saya ngelihat beberapa di antara kamu ya, pasangan kamu sepertinya yang ngerasa kamu menyembunyikan sesuatu di belakang gitu. Kamu sepertinya punya rahasia gitu. Itu yang membuat dia itu gimana ya, berpikir negatif sama kamu ya. Jadinya ada konflik gitu ya. Ya. Untuk beberapa di antara mereka ini nih ya,
ada ini yang karena dia curiganya berlebihan sama kamu gitu ya, dia melakukan tindakan yang ceroboh, careless gitu ya. Dia melakukan keputusan tindakan tersendiri untuk melepaskan kamu gitu, dan pada akhirnya dia menyesali itu ya. Oke. Ada transformation, secret admirer ya, untuk spiritual guidance Libra ya. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. Ya, hubungan kamu dengan pasangan kamu itu sedang dalam proses penjajakan nih, ke arah yang ya lebih jelas lagi gitu ya. Tadinya temen aja gitu ya, teman-teman berantem gitu dan ini mulai terasa dia perasaannya, mulai terasa dia nyaman gitu ya. Oke, love conquers and transform all things ya. Cinta itu bisa mengalahkan segala sesuatunya ya. Ya, kadang berantem juga menunjukkan bentuk perhatian seseorang ya, menunjukkan perasaan atau ya perasaan yang sebenarnya yang dia miliki gitu. Kalau dia itu curiga, atau pada akhirnya karena kecuriganya membuat kamu dengan pasangan kamu berantem, itu artinya kan dia takut kehilangan kamu, dia nggak pengen kamu cheating di belakang gitu ya. Sebenarnya ini adalah pertanda yang baik, artinya dia memiliki perasaan sama kamu gitu ya kan ya. Kamu bisa merasa senang di sini bahwa dia itu suka sama kamu, dia senang sama kamu gitu. Tapi kamu juga sebaiknya di sini harus bisa menunjukkan bahwa kamu juga serius sama dia gitu ya. Ya, untuk yang kedua, secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. Wow. Ini adalah secret admirer kamu nih gitu. Seperti yang saya katakan tadi ya, ini temen gitu ya, sering berantem ya, sering beda pendapat, adu argumen, tapi dia itu memiliki perasaan yang dalam sama kamu gitu, dan dia pengen hubungan kamu sama dia ini lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi lah, lebih serius lagi gitu ya. Ya, oke, yang ketiga, romance, Cupid's arrow. Ya, ada beberapa di antara kamu ini yang bakalan kenalan nih lewat Facebook, lewat application dating ya. Dan ini seperti main-main gitu ya kan. Ada nih energinya yang main-main, nggak gitu serius banget gitu saya lihat untuk Libranya sendiri gitu ya. Ya, kamu nggak mau terlalu ambil serius kalau yang namanya pacaran lewat dari sosial media gitu. Ya, jalani aja gitu apa adanya. Ya kalau memang jodoh ketemu gitu jadi gitu, tapi kalau enggak juga ya gimana, apa boleh buat gitu ya. Ya, ini perasaan-perasaan bagi kamu yang udah cukup ada pengalaman pernah ini ditinggal, punya pengalaman diputusin. Jadi pengalaman ini cukup membuat kamu tegar ya untuk berkata seperti itu. Oke, demikian untuk Libra. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat untuk Libra. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan semoga kalian berbahagia. Goodbye.